Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV SMK Mutu yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita setelah toharo, berwudu, mandi besar dan tayamum dengan tata cara sholat wajib. Namun sebelum kita membahas tentang tata cara sholat wajib seperti yang ditulis di buku Himpunan Putusan Tarjih, maka saya ingin meralat ada kesalahan sedikit ketika saya menjelaskan tentang bersuci dari hadas. Di sana ada bersuci dari hadas kecil. Saat itu saya menjelaskan contohnya adalah buang air kecil atau kencing, buang air besar, keluar madi dan keluar mani atau sperma. Yang benar adalah keluar madi dan keluar wadi. Madi itu adalah cairan yang agak kayak lendir dan keluarnya sebelum sperma atau air mani, sementara wadi itu adalah keluar setelah buang air kecil. Setelah kencing itu biasanya mengeluarkan, bendanya sama dengan madi, cuma keluarnya setelah kita buang air kecil. Keduanya najis, dan ketika kita keluar madi atau wadi, maka kita diperintahkan untuk berwudu sebelum sholat atau tayamum kalau berhalangan atau tidak ada air. Berhalangan mengenakan air atau tidak ada air. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang tata cara sholat wajib. Di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih disampaikan kaifiyatus sholatil maktubah, tata cara sholat wajib. Idza kumta ila sholati, apabila Anda hendak menegakkan sholat, fakul Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar. Mukhlisan niyataka lillah, seraya mengikhlaskan niatmu karena Allah. Rafi'an yadaika khatwa mangkibaika, dengan mengangkat kedua tanganmu sejurus bahumu. Muhadiyan biibhamaika udunaika, mensejajarkan kedua ibu jarimu pada kedua daun telingamu. Jadi begini, kalau kita mau sholat, takbir sambil mengikhlaskan niat untuk sholat, begini, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, takbir seperti ini, ya. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Jadi barnya di sini, karena urutan pembahasan kitab tarjih ini, setelah kita bertakbir, mengangkat kedua tangan sejurus dengan bahu dan sejajarkan ibu jari kita pada daun telinga, kita baru diperintahkan summadho yadakal yumna ala dhohrika fikal yusro ala sodrika. Kemudian letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu
di dadamu. Jadi begini, setelah Allahu Akbar baru meletakkan tangan kanan pada punggung, telapak tangan kiri pada dada kita atau di atas dada kita. Cuma pengertiannya di atas dada kita kalau posisi barang itu vertikal ya nempel seperti ini. Bukan ditarik ke atas, tapi ya seperti ini, ala sodrika. Ini akan pas ketika kita dalam bentuk telentang seperti mayat, maka posisi kedua tangan kita persis di atas dada. Jadi sama dengan ada bahasa Arab as-suratu alal jidar. Gambar itu ada di atas tembok atau di atas dinding. Maka yang dimaksud di atas bukan di atasnya dinding tapi nempel di dinding. Demikian pula kalau kita dalam posisi vertikal atau berdiri tegak, maka di atas dada itu ya di atas seperti ini, bukan ditarik dekat leher. Jadi sejajar seperti ini. Ya. Summakro doa al-iftitah. Kemudian bacalah doa iftitah. Setelah kita Allahu Akbar, kemudian meletakkan tangan kanan pada punggung, telapak tangan kiri di dada. Nah, begitu posisi seperti ini, kita membaca doa iftitah. Wa huwa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin atau wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau kita pakai wajatu itu sekian panjangnya, tidak boleh kita putus sampai dengan wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Kalau memang nggak mampu yang panjang itu ya pilih doa iftitah yang pendek seperti Allahumma ba'id baini wa baina sampai dengan bil ma'i wassalji wal barad, karena itu juga diriwayatkan oleh beberapa imam hadis dan hadisnya sahih. Setelah kita membaca doa iftitah, maka kita diperintahkan summasta'id qailan. Kemudian mohonlah perlindungan kepada Allah seraya berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi habis doa iftitah kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qra'il basmalata. Kemudian bacalah basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Summa qra'il fatihah. Kemudian bacalah surah al-fatihah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin sampai dengan waladdallin. Wa qul ba'da, dan ucapkan sesudahnya, yaitu setelah
surat Fatihah setelah waladhdallin amin. Nah, ini imam membaca, makmum juga membaca. Summakro suratam minal Qur'an, kemudian bacalah surat dari Al-Qur'an. Bitadabburin, dengan memahami maknanya, watartilin, dan dengan tartil atau pelan-pelan sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi sudah meresapi maknanya, bacaannya juga pelan sehingga diikuti itu enak. Tidak seperti ada di beberapa event di YouTube itu ada sholat taraweh hanya cukup 7 menit sudah bisa menyelesaikan 23 rakaat. Jadi harus tartil. Setelah membaca a'udzu, basmalah, Fatihah, dan amin atau takmin, lalu kita membaca surat daripada surat Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk mengangkat kedua tangan kita, sumarfa yadaika mislama rafa'tahuma fi takbiratil ihram. Kemudian angkatlah kedua tanganmu seperti kamu mengangkat keduanya pada saat takbiratul ihram. Jadi setelah kita membaca waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita angkat lagi Allahu akbar, kemudian kita ruku. Ya. Sumarka, kemudian rukuklah. Mukabbiron, dengan bertakbir. Musawiyan dohroka wa unukoka akhidan rukbataika biyadaika, dengan meluruskan punggungmu dan lehermu dan kedua tanganmu memegang kedua lututmu. Jadi kayak sudut 90 derajat, tangan tidak di atas lutut dan tidak di bawah lutut, juga tidak di belakang betis, tapi persis memegang lutut. Jadi kayak siku gitu, supaya kepala, leher, kemudian pundak kita itu lurus 90 derajat. Dan ini perlu latihan di depan cermin. Qailan wa antar rokiun, Anda harus mengucapkan pada saat Anda ruku', yaitu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi di hadis yang lain itu rukuk bisa membaca subhana rabbiyal azim, dan sujud membaca doa subhana rabbiyal a'la. Itu dasarnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian yang sujud sabbihisma rabbikal a'la. Tapi setelah turun surat An-Nasr, yaitu masa kemenangan Islam, masuknya Islam Mekah, maka kemudian itu merupakan hadiah terbesar dari Allah, Islamisasi kota Mekah yang dulu memusuhi Rasulullah dan sahabat. Di sana Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah atau dan kemenangan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan engkau lihat Muhammad, orang-orang masuk agama Allah dengan rombongan yang besar, jama'atan katsira. Oleh karena itu Allah pesan 3, minta kepada Muhammad 3 hal yang harus diucapkan sebagai tanda syukur. Pertama fasabbih, yang kedua bihamdi rabbika, yang ketiga wastaghfir.
Kalau sebelumnya itu kan diperintahkan tasbih saja. Fasabbih bismi rabbikal azim atau subhana rabbiyal a'la. Tapi kali ini diperintahkan 3, bertasbih, bertahmid, dan istighfar atau mohon ampun. Maka sejak itu Rasulullah sampai wafat beliau, di dalam rukuk dan sujud itu berubah bacaannya dari subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini untuk merealisasikan, mengamalkan perintah Allah untuk bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bacaannya menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah rukuk membaca doa tadi, lalu mengangkat kedua tangan. Sumarfa rosakalil i'tidal. Kemudian angkatlah kepalamu untuk i'tidal. Rafi'an yadaika, sambil mengangkat kedua tanganmu, mislama rafa'tauma fi takbiratil ihram. Seperti yang kamu angkat pada saat takbiratul ihram, qailan seraya berucap Sami Allahu liman hamida. Nah gini. Jadi Sami Allahu liman hamida dilepas, kemudian baru membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Rabbana walakal hamdu. Ada juga Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada juga Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi paling sederhana adalah Sami Allahu liman hamida dilepas, setelah lurus Rabbana walakal hamdu. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita tentang sholat maktubah, mulai takbiratul ihram sampai dengan i'tidal. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan seri kedua, yaitu sujud sampai dengan salam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.